Apa? Jawab. Aku kasih kau 10.000 kalau bisa jawab. Ngada-ngada. Poligami gak apalah. KST mau kemana bu? Tuh mau balik ke asalku. Aku dicampakkan aku dari kota Medan. Udah bosan orang Medan nengok aku. Disuruh aku balik ke asalku. Begini amat Islam. Giliran dibalas. Begini amat Islam. Begini amat lu Halimah. Punya Tuhan gua berkelamin. Punya anak umur 3 tahun. Enggak, biar ku kawini. Iya sama kok kayak Tuhanmu. Tuhanmu pun gitu. Anak 3 tahun dinikahi. Itu yang lucunya lagi naga Tuhanmu itu. Udah anak 3 tahun dinikahi. Masa burit pula disogok. Ngeri kali nafsu Tuhan kau ya. Ya naga. Nafsu Tuhan kau ngeri kali. Burit disogok. Tuhan. Padahal perempuan kau yang dinikahi. Ngeri kali ya naga ya. Ngeri kali naga. Gak sanggup aku. Cobalah. Kalau depannya dimasukin ya kan. Paling bersuara. Gitu ya. Tapi kalau burit ya dimasukin. Katanya. Ngeri kali naga. Punya Tuhan suka sama burit. Gak sanggup aku naga baca Bibelmu itu gak sanggup. Nafsu Tuhan kau pun ngeri kali. Agak lain memang Tuhan kau tuh bah. Makanya kan kalau punya Tuhan itu normal-normal aja lah. Jangan agak lain. Udah kelamin gak bermanfaat. Suka burit pula. Agak ya mang. Itu Tuhanmu naga. Kau baca Bibelmu. Iya bibir pokok porno itu. Awas nanti pak supirnya marah tuh. Gak berani dia marahin aku. Kemarin balik dia kalau marah. Kemarin dia tuh gak peduli. Yang penting dapat duit. Itu kenyataan. Gak peduli supir jet tuh. Kau mau ngomong apa yang penting kau bayar aku. Itu dia. Oh keledai pun dijemput. Kayak ngamuk deh. Ngamuk si Parholong. Oh tadi bawa kerasukan. Tadi bawa kerasukan. Dibawa kerasukan Ote nih. Jangan kerasukan klenek lah klenek. Nih Glen. Mau kemana bunda? Mau balik ke asalku. Mau balik ke domisiliku. Sintonga, selamat siang. Sintonga. Selamat siang. Sintonga. Oh belum duduk. Iya supirnya konten. Balik kemana pun Tanjung Pinang. Konten lah pun yang mau diskusi. Mana yang lawannya? Konten itu gak semua bisa on cam.
Kakak mualaf ya, kata siapa ini? Badana Saragi, iya. Kenapa? Ngelek karena mau ke pelabuhan. Enggak, dia ngelek karena mau ke pelabuhan, iya. Ngelek karena jalannya itu kan naik turun. Hutan, jalannya hutan, jadi jaringannya nggak begitu normal. Masih jauh enggak? Pelabuhan Punggur. King aman. Udah mau nyampe. Aman King, aman. Karena aku duduk belakang. Kita udah sampai pelabuhan. Bunda jawab dong please, jawab apa Bluski? Apa yang mau dijawab? Gak baca typing, gak nampak. Typing apa Bluski? Hebat Kak Esti ya, selalu pergi keluar kota. Undangan loh woi. Jadi kalau ada yang mau diskusi offline kita datang. Yang penting difasilitasi tiket perjalanan, penginapan. Kemarin kan neng orang tua. Inilah kalau kalian nih nanti kalau jadi Zakir naik tanggal 18 sampai 20 Kota Batam ya Bunda. Aku dari Batam, sekarang di Batam. Ini mau ke Tanjung Pinang. Salon, selamat malam. Turut berduka cita ya Kak Hesti. Selamat malam. Enggak usah. Thank you. Kasih ya. Kapan kau sadar? Kapan kau sadar? Dapat kamu. Salon, ya. Selamat malam. Salon pas. Salon. Salon pas, Bang Narbo, salon pas. Kok salon pas? Salon, selamat malam. Salon pas dibilang. Salon pas. Walah, kita udah ketinggalan jam. Lama lagi aku nunggu 1:30. Walah, 1/2 jam lagi nunggunya. Tunggu banyak kali yang mau ke Pinang kan? Habis berlibur orang ini. Jangan lupa pakai salon pas. Tanjung Pinang. Satu aja. Apa namanya Kak? Hesti. Hesti.
1:30 ya. Jangan dibayar. Tuhan Yesus baik loh. Kalbo. Ambil duitnya. Jangan dibayar. Ngade-ngade. Udah kita duduk sini dulu. Lama berangkatnya 1:30. Ayo. 1/2 jam lagi. Ini hostnya tidur ya? Kemana hostnya? Duhur, sholat duhur. Host, Sholat salon. duhur. Selamat malam Salon host. pasti bilang. Sholat duhur Bang Dalbo. Ini Yuk, yang kita satu ini. siapa ya? Yang satu ini. Siapa coba? Iya disapa, nggak tahu siapa ini. Bung Behum Nawan, selamat siang. Bung Nawan, selamat Unawa siang. salon. Unawa salon. Tuyul. Salon. 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 Hei, salon. Hei, hei, hei. Salon. Woi, woi. Salon, hei. Tidak bisa berkata-kata dia, guys. Oh, Ini satu, ya. Kenapa? Ini satu. banyak kali kau beli kue. Iya, ini buat makan di kapal. Aku lapar, belum makan siang. Nggak perlu makan lah. Ngapain makan? Debat aja kita. Ini satu. Yang itu. Yang 24.000. Ya. Ada roti Paulus di situ. Ya. Ada roti Paulus nggak, Kak? Ada roti Paulus nggak? Paulus. Apa ya? Nggak tahu kakaknya. Nggak ada lah Kak ya? Nggak ada. Memang orang ini Kak, bukan aku nih, tengok. Tengok penontonnya 1.000 tuh. Orang ini nih. Bukan aku ya Kak, dia Kak. Berapa semua Kak? Kalian itu ngapain kalian? Kakak ini kerja loh, cari nafkah. Kalian permainkan dia. Cukup lah anak orang kalian permainkan. Berapa semua Kak? Diskon 50% kan Kak? 58? Gak ada diskonnya Kak? Tidak ada diskon. Oh mati ya. Gak ada diskon weh. Bilang gak jadi gak enak ya kan weh? Coba. Udah terlanjur. Siapa tahu mantan pacar aku itu. Kok bisa nggak bayar itu? Kita gaul. Gak ada karek kena pacar. Siapa tahu kan orang kata siapa Nggak ada. tahu. Gak ada. Gak percaya aku. Kalau kebetulan dia kenal aku kan nggak bayar kau. Gak ada yang kenal modal baru. Gak ada yang kenal kemana. Murah itu bun. Murah katanya. Yaudah kalau murah kok borong lah. Kayaknya orang itu ini apa sih namanya? Touring ya. Kayaknya.
Murah, kalau murah borong. Kau tahu murah-murah kok nggak borong. Banana di bawah ada ya? Banana. Ada. Di bawah kan? Nah, pas kita turun ini kan? Iya. Lapis bareng enggak? Mau beli lapis bareng enggak? Enggak, mau banananya aja. Bisa tidur. Kasih ya. Bang Dalbo, siapa tamu? Ada tamu. Aktor, selamat malam. Agan, selamat pagi. Halo, salon. Woi, salon woi. Coba kau sedih. Gak mau dia. Malah lari dia. Dibawa kok pagi kok malam. Belum apa-apa kena mental mereka. Awesome. Esti, kau buka miung. Aku lagi naik ini dulu, naik tangga dulu, ntar aku ngomong. Dibawa salon. Tadi. Saya buka komal tadi pagi. Belum disapa. Siapa ini? Oberman. Salon, selamat malam. Obe, selamat malam Pak Obe. Apa kabar? Baik. Obe, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Kamu di mana? Kolam. Lagi ngapain? Lagi mandi. Ya, tamu-tamu Bamparut begini semua. Saya suruh beli kopi. Depan. Oh, mau minum kopi? Ini atau ini mak? Tuh, Hesti, ini jatah kau Hesti. Woi, Hesti, itu jatah kau ini. Atau ini atau. Hesti. Itu jatah kau itu atau. Naikkan lagi, moderator, naikkan lagi. Ya, naik lagi malaria, Malaria, salon, naik lagi malaria.
Ayo naik lagi, malaria naik lagi lah. Malaria naik lagi. Ayolah, malaria naik lagi lah. Mumpung hostnya nggak ada, ayo naik malaria. Mustahil people menjawab. Tunggu manoria. Ayo malaria. Wah, itu aja kok marah malaria. Tadi typing kau naik nggak bicara pula. Lu kenapa sih pasien parut begini semua ya? Bukan longor lagi, nggak bisa berkata-kata. Kalau longor masih bicara, ini nggak ada yang berkata-kata. Malaria lari dia. Oh tadi ngamuk semua. Jambak itu malaria. Mana malarianya? Jadi mau bahas apa ini? Temanya host ini berat soalnya. Mustahil Bible menjawab. Ya ekornya. Tarik ekornya. Biar patah ekornya. Lintas kesurupan tidak berlaku, cuma berlakunya di Komalku. Itu pun sampai jam 10 lintas kesurupan. Di sini tema yang sudah disediakan hostnya, mustahil Bible menjawab. Bah, betul juga ya. Muncul lagi malaria. Naik aja malaria. Malaria naik. Maria. Apa lagi itu? Kenapa? Esti? Maria. Mana Maria? Malaria. Duma. Itu jelas itu malaria. Esti kan pernah oten. Masa sih nggak paham? Oten itu ya tertulis utusan dibaca Tuhan. Tuhan. Itu oten. Anak orang katanya Tuhan. Tidak tertulis utusan dibaca Tuhan. Jadi tertulis Damaria baca malaria. Nyambung. Nyambung kan? Seandainya oten tadi yang beli di situ beli roti, enggak bayar dia karena ini daging Tuhan. Palingan dia minta anggur. Anggur merah ada enggak? Aduh, oten. Betul. Tuhan jadi manusia. Tuhan dijadikan manusia. Manusia dijadikan binatang. Ini kan oten. Ini oten gimana sih?
Tuh manusia dituhankan, manusia dijadikan binatang, kan aneh. Quick. Naik aja lah malaria, jangan malu-malu malaria, biasa-biasa aja lah. Naik aja malaria, naik aja. Kalau kau naik di sini, nah kesurupanmu cantik, kamu dapat roti loh, ya enggak? Kamu dapat roti kalau kesurupanmu cantik. Sama kopi. Sama kopi malahan. Tapi masalahnya mereka itu roti dengan anggur, maunya nggak mau kopi. Dalbo open camp. Ngapain bang? Open camp? Kalau ada paus ya terpaksa open camp. Mana sudah malaria? Naik aja malaria. Bang Darmo, kalau ada paus terpaksa open camp. Kalau bapaknya paus yang lewat, tutup camp lagi. Ya tap layarnya, tap layar ya, tap layar. Takut dia open camp, on cam. Oh takut dia on cam, karena dia kan goib. Kan minimal saya kan bersuara malaria. Nah kau naik di sini suara kagak, rupa kagak ada. Nah biasanya ini cuplis, suara kagak ada, cuma bau kentutnya ada. Naik tadi di sini kan tidak bersuara, tidak bergambar, cuma bau amis saja. Ya kan biasa kalau saya lagi jalan malam, ada saya bau-bau amis. Oh ini cuplis ini. Bang Darmo. Apa? Nggak bau babi kok kan? Apalagi kau di mana sebenarnya itu? Sekarang di Peri. Ini mau ke Tanjung Pinang. Oh. Ngapain Dari Medan. Halo, dari Medan. Selamat siang. Oh, Perasaan Bang Faru malam. Oh. Selamat malam. Abang buka kacamatanya dulu dong. Siang apa malam? Orang kagak pakai kacamata. Saya di Belanda. Oh, Anda di Belanda. Atau di Portugal? Dalmo. Orang di Belanda malah disuruh pindah di Portugal. Oh, udah di Portugal lah. Orang di Belanda dia bilang Portugal. Ya. Bang. Oh iya bang. Bang, gimana ini temanya Bang Faru ini? Apa temanya? Bisa begini, mustahil Bible bisa menjawab. Betul nggak itu bang? Soalnya aku baru gabung gini-gininya. Apa sih itu? Mustahil Bible bisa menjawab. Kok bisa ya? Kontek apa ini temanya ini maksudnya bagaimana ini bang? Di kapal kapi di Peri. Nah itu dia bang. Iya. Mustahil Bible menjawab. Maksudnya apa itu? Ya tanya sama Leparu lah apa maksudnya. Abang Kristen. Berarti Yesus Tuhannya. Iya betul bang.
Tuhannya Tapi Yesus siapa? tema dulu bang, tema dulu. Maksudnya bagaimana ini? Nah, Mustahil itu Bible ini menjawab. mustahil Bible menjawab. Coba Iya. coba. Menjawab Abang apa? kan Tuhan kan Yesus nih. Itu kan abang yang menceritakan pengajaran. Iya. Tapi kan aku ini menyikapinya mau begini, Bang. diuji. Ya. Tapi aku Apa? kalau menyikapi tema ini begini bang, boleh nggak? Kalau menyikapinya? Boleh, silakan. Oke. Mustahil Bible menjawab. Bible aja nggak bisa menjawab, apalagi yang meniru-niru Bible. Hah? Contoh, Yang meniru-niru Bible kira-kira siapa sih? kitab abang itu kan ada berapa puluh persen itu meniru Bible. Yang mana yang ditiru, Bang? Oh, iya. Di dalam Al-Qur'an, Abang. Mulai. Di dalam Al-Qur'an. Kalau Bible pun Bang. tidak bisa menjawab, mustahil juga kitab abang itu bisa menjawab. Karena apa? Kitab abang itu meniru sebagian dari Bible. Kira-kira Itu nabi-nabi, sabar. Kira-kira nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran dengan Bible sama nggak kelakuannya? Loh, bukan masalah persamaan. Katanya meniru-niru. Oke, Coba, sudah saya paham. sabar, Abang. Sabar dulu, Bang. 80% tentang kisah Nabi Isa itu diambil dari Bible. Makanya ketika Anda katakan Bible tidak bisa menjawab, apalagi kitab Anda. Di dalam berarti Al-Quran, mustahil Bang. juga bisa menjawab. Abang. Di dalam Al-Quran, maminya Nabi Isa alaihissalam tidak punya pacar, nggak punya suami. Sedangkan di dalam Bible punya suami dia. Oke. Kira-kira kesamaannya di mana ya? Oke. Satu punya suami, di dalam Al-Quran tidak bersuami. Kok bisa, Bang? Oke. Dikatakan sama. Oke, saya jawab Bang ya. Iya, boleh. Kitab abang itu adalah kitab yang sempurna dan bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, betul? Apalagi ini tidak? kita jangan kemana-mana dulu. Abang Kita jawab ini dulu Nabi Isa versi Makanya Yesus. aku bilang Itu mustahil dulu. kitab abang bisa menjawab. Jangan kemana. Kenapa Iya kan? abang ini kalau sudah mau Oke, mau ditampol tiba-tiba lari lagi. Tadi mengambil Al-Quran meniru-niru Bible. Maka saya tanya, di dalam Al-Quran semua nabi-nabi itu mulia. Nah sedangkan di Bible ini pasundal nabi-nabi. Ya enggak, Bang? Betul enggak kataku, Bang? Oke. Oke, kasih aku kesempatan. Lalu kedua, ketika abang mengatakan, ya di dalam Al-Quran mengambil kisah-kisah Yesus. Nah saya bertanya, Bang, dalam Al-Quran surah Maryam, maminya Nabi Isa alaihissalam tidak bersuami, sedangkan di Bible maminya Yesus bersuami. Sama enggak, Bang? Oke. Kalau dia tidak bersuami, berarti kitab Anda tidak bisa menjelaskan. Gampang Katanya kok. kitab yang bisa menjelaskan sesuatu, penjelasan yang benar. Jadi Bagaimana ini, kesamaannya di mana, Bang? Berarti dengan kata Kesamaannya di lain, mana? izin dikit Bang Dago. Berarti dengan kata silakan. lain, Bang Warni mengakui bahwa Maria punya suami. Makanya kalau orang ngomong tuh disimak. Mengakui bahwa Maria punya suami. Artinya apa? Yesus yang kau tuhankan itu punya bapak. Udah, lanjut. Oke. Oke, artinya konteksnya begini loh itu. Makanya saya bilang Jangan bawa-bawa kotes. Masa laki-laki bawa kotes? mustahil Bible menjawab. Karena apa? Berarti kitab yang ikut-ikutan dengan Alkitab ataupun Bible lebih mustahil bisa menjawab juga. Gak nyambung. Katanya kitab yang bisa menjelaskan dan bisa sejelas-jelasnya. Dengerin, saya jawab. Punya suami di Dengar. kitabmu tidak tertulis. Bagaimana mungkin itu penjelasan yang benar? Dari saya. Iya, ini Kalau dengerin begitu, saya. gini Di toh, surah gini toh. Maria. Kalau begitu. Dengerin Oke. saya. Ya, dengerin saya dulu.
Kalau gitu jelaskan dalam dulu Al-Quran sama kami di aku surah siapa Maryam. siapa pacar Maryam di kitab Anda. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Dengerin aku ya. Di dalam Al-Quran kami di surah Maryam, iya, tidak ada dikatakan bahwa Maria punya suami. Nah, sementara di dalam Biblemu dikatakan Maria punya suami. Artinya Tuhanmu punya bapak. Longor. Lanjut. Kalau saya tidak kontek ke situ, mau kau bilang longor tidak masalah bagi saya. Tetapi arti bagi saya sudah pas. Tuhannya punya Mustahil Bibel bapak. menjawab, apalagi kitab yang ikut-ikutan dengan Alkitab dan Bible. Lebih mustahil, Bang. Ya, yang meniru Alkitab dan Bible itu lebih mustahil. Kenapa? Alkitab aja kalian Baru sudah ini mainan Bang menyatakan Faru ini. mustahil. Itu poinnya. Nah, itu kan Leparuk. Lalu aku dimainkan sama Bang Faru. Gas Leparuk apa? Apalagi Leparuk sampaikan sama Bang aku. Dalbo dulu, Bang Betul Dalbo atau dulu. tidak? Masih ada resep nggak Bang Dalbo untuk menangani pasien? Katanya kitab yang punya Kan saya penjelasan yang simpel. jelas. Masa Maria tidak punya pacar kek, punya suami kek. Kan di Bible ada Maria punya suami. Oke, kalau Maryam tidak punya suami, Isa itu di dalam kandungan Maria menurut kitab kalian bagaimana sejarahnya? Ceritakan. Ya semuanya kan kehendak Allah. Meniupkan Iya, kehendak Allah, dalam semua tubuh kehendak Allah. Maria. Kita berbicara Sabar. kehendak Allah. Di dalam surah Kau Al-Anbiya pun ayat buka koma kehendak Allah. 91. Sekarang begini, ceritakan dulu sama Ya aku. sabar. Nah, coba yo. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 91, di situ diterangkannya bahwa Maryam ditiupkan ruh dalam tubuhnya. Inilah yang akan menjadi janin dalam kandungan Maria. Nah, kalau di Bible beda, Bang. Bahkan Roh Kudus yang menghamili Maria, dan Maria punya tunangan dan suami. Jadi Al-Quran menegaskan di Itu namanya sabar. meniru-niru Makanya di dalam Bible, Bang. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Isa Makanya saya alaihissalam sampaikan, adalah anak yang artinya suci. abang meniru-niru Sabar Alkitab atau dulu lah. Bible. Ya sabarlah. Itu dia. Ya. Di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 19, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kok ada yang sucinya? Karena orang-orang Yahudi memfitnah Maryam melakukan persinahan. Dan persinahan ini ditegaskan di dalam Bible bahwa dibenarkan di Bible bahwa Maria ini punya suami. Jadi apa kemungkinan mereka tidak bergaul? Mama di atas, papa di atas. Dia suami istri loh. Oke. Poinnya ini kita buat poin-poin. Gimana Bang Dalbo? Gimana ya? Bang Dalbo? Bang Dalbo, Bisa. Mama di Bisa atas. di dalam surat Mama di atas, papa di bawah. Kan dia suami istri. Apalagi mama pada saat itu umurnya diperkirakan 13 tahun. Dan papa itu umurnya 90 tahun. Mana tahan papa? Aku tak tahan. Mute dia. Lanjut Bampar. Kemiut itu kemiut, gak pandai buka mute dia. Ya, karena kenapa kita mute? Ada telepon dia diterima telepon noise. Biar dulu diangkat teleponnya. Nah kan, mana tahu itu dari si gondrong itu kan? Si Bobom. Dari si Bobom. Si gondrong, mana tahu si gondrong yang telepon dia. Arman, udah bisa diskusi Dinda Arman. Iya lanjut. Udah, Bang Dalbo udah sampaikan narasinya. Tanggapan darimu nih gimana? Menanggapi Oke. Bang Dalbo tadi. Makanya gini. Kenapa di dalam kitab Anda itu antara si Isa itu dibahas disalib atau tidak disalib? Berarti kan niru-niru Bible. Hah? Betul atau tidak? Oke. Kita kaji ya. Itu niru-niru.
bang. Kita kaji ya. Situ kalian kotak-katik, disalib tidak disalib. Ya, kita kaji dulu ya. Siapa yang meniru ya? Kita kaji dulu. Udah, itu intinya. Makanya Dokter Linda. Makanya Linda. kebenaran, iya. gini Bang Leparuk, sebentar. Kebenarannya adalah mustahil Bible menjawab, apalagi kitab-kitab yang menjiplak dari Bible, lebih mustahil Bang. Iya, kita kaji dulu. Oke, terima kasih. Apakah Al-Quran itu menciplak Bible? Saya tidak katakan itu Bang, saya tidak katakan itu. Yang penting saya jawab temamu. Mustahil Bible menjawab, lebih mustahil kitab yang meniru-niru Bible. Maksud itu saya poin gini, dari saya. Dinda, maksud ya kalau Anda merasa itu yang saya katakan kitab Anda, ya silakan aja. Maksud dari tema saya itu begini Dinda. Saya punya pertanyaan dalam Bible di mana mustahil Bible menjawab. Itu maksud saya. Saya jawab pertanyaan lain itu dengan narasi saya. Oke, saya. Berarti Anda kehendak Anda ingin menjawab pertanyaan ini, Anda buat ingin jawaban Anda sesuai kehendak Anda. Ini pertanyaannya, silakan. Itu poinnya. Oke. Ini. Leparuk. Nih, saya berikan pertanyaannya. Nih, dari tadi pagi ini aja pertanyaannya. Pertanyaan ini berangkat dari Yeskiel 23 nomor 20. Di sini kan tertuliskan, ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti zakar keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Yang jadi pertanyaan, siapa nama pemilik zakar kuda ini? Oh ya. Itu nggak masalah bagi saya, itu penulisannya itu pasti ada. Tetapi yang saya jawab, mustahil Bible menjawab, lebih mustahil kitab kita yang Bible. Itu dia. Saya tanya sekali lagi ya, siapa nama pemilik zakar kuda ini? Namanya siapa? Oke, kalau memang Bible tidak bisa menjawab, nah sudah. Begini, kalau kamu punya kitab, dengar Leparuk. Oke, kalau kita balik juga dengan pertanyaan seperti itu, begini Leparuk. Dinda, jangan diteruskan lagi Dinda. Stop, kau telah menipu diriku. Sudah. Enggak tahan. Itu masih satu pertanyaan, makanya saya bilang mustahil Bible itu bisa menjawab. Mustahil, itu kenyataan yang harus kalian terima gitu loh. Saya masih nanya satu itu loh, udah nggak bisa menjawab kalian kan? Terus kau bilang kalau Bible kami nggak bisa menjawab, bagaimana Quran bisa menjawab? Ya Quran bukan nggak bisa menjawab, tapi tidak mau mengurusin. Quran kami nggak pernah ngurusin zakar orang sebesar zakar kuda, nggak ada. Apa pula korelasinya bagi peradaban ketika Quran kami menjelaskan tentang zakar manusia sebesar zakar kuda? Nggak ada. Jadi Quran kami bukan nggak bisa menjawab, cuman nggak mau menyampaikan, nggak mau menjawab. Sesuatu yang tertuang dalam Al-Quran, sesuatu yang seharusnya memiliki manfaat bagi peradaban manusia pada masa itu, manusia pada zaman sekarang, manusia pada zaman manusia pada zaman yang akan datang. Harus tahu dong kita, ketika Bible tidak memberikan nama sosok laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda itu tadi, bisa jadi apa yang disampaikan di situ hanya kebohongan belaka. Masa sih ada sebesar zakar kuda? Coba Par. Tanya coba Nora, siapa tahu Noranya tahu siapa pemilik zakar kuda itu, Nora. Yang saya tahu itu siapa pemilik yang susunya diremas-remas. Tambah parah malah. Belum kelar satu. Masih ada pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu nggak baca itu? Waalaikumsalam. Kira-kira perempuan siapakah yang susunya dijama-jama? Pening aku dah. Belum kelar Pasti satu dari parut ada lagi. Karena kalau punya aku yang dijama-jama udah birahi aku. Ya silakan lagi ya buat adik-adik Kristen yang mau berdiskusi silakan.
Silakan kita diskusi santai saja pelan-pelan. Ingat ya, ingat pesan Abang Faruknya ya. Dinda jangan marah-marah. Ya ada pemberkatan deh. Hari-hari Faruk ini aja kerjaanmu sama Nora ini. Hari-hari Faruk. Apa lain? Nah ya itu barangnya sebesar kuda atau bersetara 30 tenaga laki-laki atau kekuatan kuda. Nah kalau bersetara 30 tenaga laki-laki, nah, itu siapa itu Faruk? Coba jelaskan dulu. Haji, kamu komparasikan datanya. Saat ini kan Bang Faruk kasih kamu data ini ya 3 nomor 20. Di situ dikisahkan ada sosok yang memiliki zakar sebesar zakar kuda. Iya, itu pengkiasan. Pengkiasan Faruk itu. Nah, kubalik kau. Iya, itu kubalik. Hiasan katanya, hiasan. Kerjaan Tuhan kau ya, mengkiasan ke sesuatu dengan zakar kuda. Jangan kiaskan kepada siapa itu? Enggak itu gini loh itu dengar dulu itu. Indonesia memiliki 6.000 sampai 7.000 kosakata. Gak ada kosakata yang lain bisa digunakan untuk mengkiaskan sesuatu selain zakar kuda. Gak ada. Aja. Mengkiaskan pula. Tolong ya, Bible kalian itu kalau mengkiaskan sesuatu jangan memancing AA-nya mama-mama, jangan ya. Gitu loh. Jangan mengabarkan sesuatu yang halu. Soalnya oten-oten betina sudah para baper. Mereka udah pada baper. Ketika Bible menyampaikan dalam Yeskiel 23:20 ada sosok yang zakarnya sebesar zakar kuda. Kan mereka mungkin ingin menikmati juga kan? Aku enggak lah. Muri kali loh. Jemplon loh. Aku enggak lah. Cuma itu nutuplah dia itu toh. Ibarat menempeleng toh. Keduk. Enggak lah. Enggak, maksudnya kita kan mau menguji nih kebenaran informasi yang disampaikan dalam Bible gitu loh. Cuman jangan kau katakan kiasan. Kayak nggak ada pula lah kiasan yang lain selain menggunakan kiasan zakar kuda. Ya nggak ada. Tapi bagus kalau kau tanya sama si Rasmi. Kayaknya dia mau itu. Si Rasmi. Oh, si Rasmi pernah bilang sama aku. Dia nggak zakar kuda tapi zakar gajah karena Rasmi. Coba itu. Itu ngantang mukanya langsung pingsan ya. Gedebuk pung. Astagfirullahaladzim. Nantilah kita tanya Margaret ya. Kita tanya Margaret. Belum datang dia. Mengamulah dia itu. Margaret mesra kita tanya nanti. Ayo Dinda, adik-adik Oten yang mau diskusi silakan naik. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk lagu baru ya? Iya, aku ciptakan lagu lagu baru. nyanyikan lagunya situ toh. Iya, putar aku ke ciptakan kiri le, putar ke kanan ke kiri, Gini ke loh, kanan. Itu orang. Aku menciptakan lagu ini guna upaya aku mencari abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di stasiun. Siapa bangmu? Belum tahu aku. Aku keinginan nanti kalau datang bang Musafir. Ini abangku. Suka kamu aja. Ini abangku. Kami dulu pisahnya di stasiun. Ini dia kalau kau. Tapi sampai saat ini belum ada mereka yang mengakui bahwasanya akulah adiknya yang ditinggalkan terminal 13 tahun yang lalu. Karena kalau kau bilang kau mencari abangmu yang udah pisah 13 tahun yang lalu, berarti kau menyuruh dia pernah Kristen. Gak mau dia. Nanti dibilangnya dia mantan Iya juga ya.
Iyalah, mana mau? Mana mau dia ngaku? Mana mau dia ngaku Faruk sebagai adekku? Berarti saya dulu pernah Kristen. Mana mau dia? Astagfirullah. Gini loh Ito, ini ceritanya ece-ecenya aku dilahirkan udah Islam gitu loh. Oh, ece-ece. Ada juga hidupmu penuh ece-ece ya? Iya. Tadi kan Mereka siapa nggak tahu tadi? ece-ece loh. Siapa tadi dia naik ke atas? Lupa aku tadi siapa namanya tadi. Elma Sinaga. Bukan, ntar kita tengok namanya di sini. Ada Bang Muhammad, ada Bang Boyan, Bang Mohmar, ya kan? Sama mereka tadi sudah kutanyakan, Bang. Coba ingat Bang, 13 tahun yang lalu Bang. Oh, betul-betul lupa ingatan. Seandainya pun betul dibuatkan aku lupa ingatan, biar jangan aku jadi makan pemakan B2 katanya. Gak mau deh itu, gak mau. Ece-ece walaupun Udah lah ya teman-teman ya, kita cari lagi ya. Abangku yang ninggalkan aku 13 tahun yang lalu itu di terminal, sampai sekarang masih misteri Bang ya. ya, bagi yang memang mempunyai adik itu Faruk ini, kalau masih ragu-ragu silakan cek DNA-nya ya. Ya. Assalamualaikum Bang Ibra. Waalaikumsalam, kakakku, itokku, Kak Nora, abangku, Ya, abang Masya Faruk, Allah. adikku, adik Faisal dan kakak Batak Mualaf, abangku, abang Dio Pratama, dan Bang Balbo, Bang Dalbo. Tunggu Bang, ini udah panjang pemberkatannya. Ini Bang Mohmar 13 tahun yang lalu di kamar mandi terminal. Gak ada itu. Gak ada. Kemarin kau bilang di stasiun, sekarang di kamar mandi. Yang banyak lah Bang kau itu. Hah? Kau bilang kemarin di stasiun, kemarin di rumah sakit, di rumah makan. Banyak kali yang bisa-bisa kau. Aku baru Oh, Amesias Kak Nora. Di stasiun rupanya, di stasiun. Yang benar yang mana? Kemarin dia bilang di stasiun, di rumah makan, di kamar mandi stasiun. Yang benar yang mana? Aku baru ingat tadi pagi di kamar mandi stasiun aku tinggalkan. Kau ingat karena direpetin dulu sama Eda itu baru ingat kau ya? Iya. Jangan lagi toko kayak itu, gitu. toko itu, Bang Dio, kan kau duluan turun, kau belum turun, kau mute kan, dibilangnya, tuh, ada pemberkatan. Dibilang Bang Dio begini, mana Bang Faruk? Kenapa di mute? Gak tau kok kalau dia ke setiap pulang itu pasti direpetin terus. Pergi dia Jim. Tahu kalian, itu Faruk ini pulanglah nanti jam 4:30 dari tempat kerjanya. Pergi dia ke tempat gym. Itu langsung pergi, nggak ke rumah dulu. Nah, kalau sudah sampai di rumah, headsetnya tidak akan pernah dia lepas. Jadi seolah-olah dia seperti live. Kenapa? Karena kalau udah sampai di rumah istri dia begini. Iya Bang Ibra, kena repet dia dari bininya. Tapi itu pula ya, dia di sini badannya kekar, garang sama Oten. Tapi kalau sama Big, Itu kan. Bang Faruk, silakan Bang Ibra, ada yang mau disampaikan silakan. itu baru ku tap itu Bang Faruk, hadiah dariku untuk abang, silahkan cek, dan untuk Kak Nora, Masya Allah. dan untuk Kak Noraku, silahkan cek ulang Kak. Bang Ibra, coba ingat-ingat dulu Bang. 13 tahun. Udah. Nggak ada. Mana lupa dia loh. Bang Ibra lupa ingatan. Kayaknya nggak ada. Nora. Perasaan dia tidak ada punya adik namanya Faruk. Kak Nora. Nggak ada. Kak Nora, Bang Faruk, teman-teman aku izin dulu lah ya. Turun aja lah aku dulu. Mana? Bang Faruk Mana? Meraju dia kan. Itu gara-gara kau. Dari tadi malam kami kau naik. Dari tadi malam curhat kami, dia tuh curhat dia itu Bang Dio. Curhat tentang kau. Sampai menangis Bang Dio. Datang Bang Dio tidak ada kau sapa. Kejamnya kau.
Kau udah naik tadi dari tadi lo. Kanora. Assalamualaikum Ustaz Dio. Oh Kanora tuh. Ya Bang Indra. Ku tunggu chat kakak yang mau ngasih hadiah juga. Aku seperti apa yang ku kasihkan sama Bang Paru. Masya Allah. Barakallah Bang Indra diberkati kau dan bini Bang. Amin. Diberkati keturunanmu sampai Nabi Ismail. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah rezekimu ya Bang. Ente Oke, rezekimu, kakak-kakakku, Ustaz saudara-saudaraku semua, Lancarkan, mudah-mudahan amin. murah rezeki, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin. Amin, 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 amin. Bang, kayaknya abang bukan adiknya ya, bukan abangnya ya. Bang Dio janganlah kayak gitu Bang Dio. Ya nanti sore kita telepon lagi, kayak semalam ya. Ini toh, tadi semalam itu kenapa terputus? Si budanku kan kalau aku udah pulang, itu nggak bisa lepas itu, dipanjatinya badanku. Kalau aku buka mic-nya nanti ribut, nggak bisa ngomong Dian. Kan gitu, ku ajak dia main, ditarik-tariknya aku keluar, ku ajak dia main. Handphone ku taruh di kantong, rupanya lobet, mati. Cair dong! Bang Koko, simak dulu nih Bang Koko. Bang Koko coba ingat Bang Koko. Gak ada. Diberkati kau Bang Koko. Bang Koko kayaknya memang gak ada. Kau gak kakak beradik dengan dia? Gak. Selesai. Ya. Jadi siapa lah bangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal? Gak ada yang ngaku. Masalahnya dari semua yang nyawer kau gak ada yang ngaku. Kasihan kali kau berharap gak ada yang ngaku. Kasihan kau Bang. Sabar ya Bang Dio ya. Dia memang kayak gitu Bang Dio. Karena semalam kita ceritakan yang kita mau apa juga, mau ke Jakarta, kita berdua nanti mau ke Jakarta loh Bang Faruk. Ke Jakarta kita loh. Amin. Terus, Masya Allah. Apa dibilang Bang Dio? Hah? Di mute itu, nggak dengar suaranya Bang. Ke Jakarta Kak Nora tunggang babi. Aku tunggang babi. Itu baru bawa anjing. Enggak aku, itu bagianku tuh. Aku nggak terima ya kalau tungganganku dipakai yang lain ya, jangan. Bawa Margaret gue. Bawalah Margaret. Dia kuat loh, gendong babi. Kubayangkan ya, dengar. Kubayangkan itu Faruk dengan Margaret datang ke Jakarta kan. Sampailah dia naik bus ini, karena nggak diterima naik pesawat. Naik bus lah ya kan. Babi udah di atas, ngak kayak gitu kan. Jadi turunlah mereka berdua. Si Margaret bagian babi. Datang itu Faruk dibawanya apa? Kelapa, pisang, ubi, semua dibawa sampai ke rumah. Ketemu sama Bang Dio. Ke kantornya Bang Dio, datang Bang Dio bilang apa? Apa itu? Pesulap merah. Bang, hati-hati kok Bang Dio sama pesulap merah. Jadi merah kau nanti Bang. Itu laki-laki kan? Iya laki-laki. Dia memang pesulap ya? Iya. Aku lihat statusnya Bang Zuma di WA. Kalian lihat juga kan? Halo, assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Abang saudaranya itu Faruk ya? Enggak juga, iyalah saudara. Enggak Bang Faruk, Bu Nora. Saya pesan babinya ada yang kecil-kecil buat mainan anakku lah. Mainan anak-anak di rumah. Ya mainan anak abang ekstrim ya. Mainannya babi kan abang ekstrim ya. Oke lah ya. Assalamualaikum, semangat saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Editan itu katanya woi. Katanya kau editan. Kimbe kalian bilang editan. Nih, aku tunjukkan ya. Mana SW-nya tuh? Bang Zuma. Nih, aku tunjukkan ya. Dia bilang editan kan? Editan. Nih, SW-nya Bang Zuma.
Ini, tunggu dulu ya. Ini. Tunggu dulu ya. Ini tunggu dulu. Nah, nih. Ini Bang Dio di belakang. Nah, ini si Ari Untung. Tunggu dulu. Ustadz Alif, ini Bang Dio nih. Nanti sebentar. Oke, gedein suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk nonton film lebar tanggal 24 Juli, judulnya Doti. Ada siapa? Ada Bapak itu. Nah, itu Ustadz Alif. Buka masker di film itu ya. Kita Mana? lihat ya, aslinya buka masker atau enggak nih ya. Harga lebih tanggal 24 Juli pas nonton. Mana kok Bang Dio? Tadi aku tengok kok Bang Dio. Nah, itu Bang Dio itu. Bang Dio, nggak jadi kok ganti baju ya. Ah, baru mereka berfoto. Nggak jadi kok ganti baju ya, Bang? Iya, enggak kan. Itu kan orang bilang itu yang paling bagus. Kok bilang kok mau ganti yang koko, nggak jadi batik. Tapi gini juga itu ya. Memang apologet Islam ini, para apologet Islam ini, aura-aura artisnya ada ya kan. Iya. Kan? Ketika disandingkan dia dengan artis kayak orang Ari Untung, si Pesulap Merah, ya nggak kontras kali. Walaupun hanya apologet di media sosial, tidak pernah muncul di layar kaca. Tapi ketika disandingkan dengan artis, kayak artis gitu loh kan. Iya. Tapi kalau apologet Oten disandingkan. Coba kayak bom-bom. Kayak bom-bom. Kalau disandingkan dengan Ari Untung, seperti Ari Untung di sampingnya babi. Kayak gitu. Seperti kayak gitu kayak babi. Aura gelapnya kelihatan. Kelihatan Kalau kita auranya. kaji ya kan, siapa apologet Oten yang punya aura? Nggak ada yang punya aura. Nggak ada. Apalagi kulihat itu ada video dari apa? Dari TikToknya Esra Soru juga, pendeta Esra Soru. Ku tengok mukanya seram kali waktu di samping siapa itu. Ada itu artis. Iya, pendeta Esra Soru itu yang muncungnya kayak Rojan. Kenapa? Dia mengatakan kalau para mualaf itu bodoh katanya. Dia yang botol, tidak bisa menjawab pertanyaan mualaf kondondi. Makanya orangnya gelap. Apalagi bom-bom di samping Ari Untung. Datang Ari Untung. Babi pula di sebelahku ini bang. Paru, jadi kapan Bang Paru? Ke Jakarta Bang Paru. Ini kan kayak tempat ini kan, tempat berfoto orang Bang Dio nih, Ustadz Dio sama Bang Zuma, Ustadz Alif kan gitu, Kores. Ini kan keren dia kan, auranya kan, macam bintang film layar lebar lah gitu mereka semua di sini kan. Bayangkan teman-teman ya, ini bayangkan. Yang berfoto di situ RK, Edis, Bom Bom, baru siapa lagi? Si Edi Amiron, bisa kan bayangkan? Apalagi kalau di tengah-tengah itu ada atau di belakang Bang Farouk ikut berfoto, oh tambah keren foto. Udah gas lah Bang Paru, biar foto bareng besok tanggal 19. Masalahnya Sal, aku belum menemukan siapa abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal. Kalau sudah ketemu, berangkat aku ke Jakarta tanggal 18 nanti. Itu masalahnya. Apologet Islam memang keren-keren teman-teman. Aku sudah berapa kali ketemu kan sama Ustadz Dio, video call gitu loh. Yang di Medan kita ketemu. Kita tengok juga video-video kan ketika apologet Islam kumpul semua di Jakarta. Keren-keren semuanya. Ya kan auranya itu ada, aura-aura bintangnya itu ada. Tapi kalau apologet Oten bisa kalian bayangkan teman-teman. Kalau si RK itu dipajangkan di situ foto. Ya Allah ya. Iya, berpakaian kayak mana pun maaf cakap ya RK ya, maaf ya. Baru kali ini aku body shaming seperti ini. Maaf cakap ya, kayak anak monyet. Iya betul. Di tanya Bang Paru Kak. Itu gimana ceritanya ya? Iya kan?